Baik, di video kali ini saya punya sebuah TV LED Samsung 24 inch dengan kondisi mati total, tidak bisa dihidupkan sama sekali. Nah, langkah awal kalian bisa buka skrunya terlebih dahulu. Jadi di sini pada bagian belakang itu ada 5 buah skru, kalian bisa lepaskan satu persatu. Kemudian kalian buka casingnya penutup pada bagian belakang dan terlihat di sini ada 2 buah bagian mainboard. Yang pertama ini adalah mainboard bagian power supply dan yang satu lagi ini adalah mainboard TV-nya. Nah, ada 2 kemungkinan di sini kerusakan, apakah pada bagian power supply-nya ataukah kerusakan pada bagian mainboard-nya. Nah, untuk melakukan pengecekan, langkah paling mudah kalian bisa lepaskan satu persatu. Jadi ini bagian power supply-nya, kabel penghubung dari power supply menuju ke mainboard TV itu kalian bisa lepaskan terlebih dahulu. Kemudian kalian, nah di sini posisinya ini adalah kabel colokan yang menghubungkan antara power supply dengan bagian mainboard TV-nya ya. Jadi ini kita lepaskan terlebih dahulu. Kemudian kalian colokan. Nah, di sini ada tandanya. Ada lampu backlight. Jadi kalau misalnya power supply ini kita colokan ke bagian listrik PLN. Nah, jika power supply-nya itu kondisinya bagus, maka lampu backlight di sini itu akan menyala. Namun jika kita colokan lampu backlight tidak ada menyala sama sekali, besar kemungkinan itu bagian power supply-nya masih bermasalah. Nah, ini saya cek, kemudian kita colokan ke listrik, ternyata tidak ada lampu backlight-nya menyala, artinya ada masalah pada bagian power supply. Nah, langkah awal sebelum kalian menentukan pengukuran dan lain sebagainya, memeriksa komponen, kalian bisa cek secara fisik. Dan secara fisik saya lihat di sini ada yang hangus ya, gosong atau putus. Nah, kita lihat di sini ini hangus terbakar sampai pada bagian PCB-nya pun itu bolong ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Kalian perbaiki terlebih dahulu yang terbakar atau yang rusak itu secara fisik ya. Ini kita lepaskan bagian yang gosong itu, kemudian kita akan lakukan pengecekan. Nah, setelah kalian lepaskan pada bagian yang gosongnya, ini kita lihat komponennya seperti dioda. Namun ini tidak ada tanda stripnya, jadi ini bukan dioda ya. Ini bukan dioda. Jika kita lihat pada bagian mainboard itu ada tanda seperti lilitan. Jadi ini sebetulnya adalah jumperan ya. Kalau dioda itu pada mainboard simbolnya seperti ini ya. Kalau yang rusak ini yang menghubungkan antara bagian positif dioda bridge ke bagian positif elko besar, ini adalah lilitan, seperti lilitan gitu ya simbolnya. Jadi bukan dioda. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah jumperan ya. Oleh karena ini jumperan, maka kita bisa coba hubungkan saja dengan menggunakan satu buah kawat ataupun kabel. Jadi di sini saya akan coba hubungkan antara positif bridge, dioda bridge menuju ke positif elko besar dengan menggunakan sebuah kabel. Nah, seperti ini hasilnya. Kita hubungkan. Karena jumperan pada bagian luar tadi kan terbakar, kita bisa gunakan kabel seperti ini. Nah, oke teman-teman kami sekalian, setelah kalian melakukan pengecekan secara fisik, kemudian kalian lihat semuanya dalam kondisi baik-baik saja, kalian bisa melakukan pengecekan dengan menggunakan multimeter. Jadi kalau saya untuk pengecekan seperti itu, saya rasa cukup lambat dan memakan waktu ya. Saya kalau misalnya saya cek secara fisik itu ada yang gosong, saya perbaiki yang gosong, kemudian saya akan coba hidupkan atau kita colokan ke bagian listrik PLN. Namun kita tidak tahu apakah pada bagian PCB ini kondisinya sudah baik atau sudah tidak ada yang short. Karena kalau ini kondisinya masih short atau rusak kemudian kita colokan ke listrik PLN, ada 2 kemungkinan. Yang pertama nanti
akan ada komponen yang terbakar atau meletus, atau nanti listrik di rumah kalian menjadi trip kalau misalnya power supply ini masih bermasalah. Nah, saya menggunakan satu trik supaya komponen pada bagian mainboard ini tetap aman. Jika misalnya nanti ada yang short komponennya, atau jika masih ada yang short, listrik di rumah itu tidak menjadi trip. Nah, langkah saya akan cabut pada bagian sekring atau fuse. Jadi setelah bagian dari jack power itu satu jalur akan menuju ke bagian fuse. Kalian lepaskan fuse-nya seperti ini. Kebetulan fuse-nya di sini menggunakan fuse kotak, atau bisa ada juga nanti yang menggunakan fuse bulat. Nah, kalian sambungkan sebuah kabel seperti ini dan kalian pakai lampu ya. Jadi untuk mengeceknya seperti ini, bagian fuse kita lepaskan, ini fuse-nya merah, dan komponennya itu kita ganti dengan sebuah lampu bohlam ya. Jadi ini dua kabel ini, di ujungnya nanti kita pasang sebuah bohlam. Bohlamnya cari yang wattnya besar. Di sini saya pakai yang ukuran 100 watt. Dan ini kita hubungkan ke bagian fitting lampu. Tujuannya apa? Tujuannya nanti jika pada bagian PCB ini masih short, masih ada yang rusak, kita colokkan ke listrik PLN 220, itu tidak ada komponen di mainboard yang terbakar ataupun listrik di rumah kalian menjadi anjlok. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi nanti kita colokkan, ini kita masukkan dulu kabel powernya. Kemudian kita akan colokkan ke listrik PLN 220. Nah, kalian perhatikan lampu di sini ya. Karena nanti ada dua kemungkinan jika kita colokkan ke bagian listrik PLN 220. Jika lampu mati, tidak menyala, atau lampu menyala sebentar kemudian nanti menjadi mati, itu adalah salah satu indikasi bahwa mainboard atau power supply ini kondisinya sudah normal. Namun jika kemungkinan kedua, nanti lampu LED ini hidup semakin terang, maka itu masih ada yang short. Nah, ini tidak hidup sama sekali dan kita cek pada bagian dioda output sudah keluar tegangan sebesar 12,89 volt atau 13, masih dalam toleransi. Dan ini artinya power supply kondisinya sudah normal dan bisa kita gunakan. Nah, untuk mengeceknya cukup mudah sebetulnya. Kalian bisa gunakan multimeter digital seperti ini. Kemudian kalian bisa cek pada bagian output dari dioda ya. Output dioda itu kalian cek positif negatifnya. Jika sudah ada tegangan, itu artinya power supply ini sudah bisa mengeluarkan tegangan sesuai dengan supply yang dia butuhkan. Ini kebetulan dia membutuhkan sekitar 13 volt. Kita dapat tadi sekitar 12,89, itu masih dalam toleransi. Nah, sebelum kalian melakukan pemasangan kembali fuse-nya, jangan lupa untuk mengkosongkan kapasitor pada yang besar ini sehingga tidak ada tegangan sama sekali yang pada bagian mainboardnya. Karena jika masih ada tegangan, nanti kalian bisa saja terjadi hubungan singkat ataupun nanti kalian bisa juga kena listrik ya. Setelah itu kalian lepaskan kembali kabel yang terhubung ke bagian lampu tadi. Kemudian kalian pasang kembali sekring atau fuse yang sudah kalian lepaskan.